Halo kawan pajak, apa kabar? Pada video kali ini kita akan membahas tentang self-assessment perpajakan di Indonesia. Materi ini ditujukan kepada calon wajib pajak dan masyarakat umum untuk mempelajari pajak secara umum. Hal-hal yang dipelajari: 1. Pengertian self-assessment system. 2. Hak dan kewajiban wajib pajak. Dalam penyelenggaraan sistem perpajakan, Indonesia menganut 3 sistem, yaitu self-assessment, official assessment, dan withholding system. Prinsip dari sistem self-assessment dalam pemungutan pajak adalah memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk secara sukarela mendaftarkan diri, menghitung, membayar, dan melaporkan pajak terutang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Sedangkan Official Assessment System merupakan sistem pemungutan pajak yang membebankan wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus atau aparat perpajakan sebagai pemungut pajak. Wajib pajak bersifat pasif dan pajak terutang baru ada setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus. Sesuai dengan sistem self-assessment, setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif tersebut wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak untuk dicatat sebagai wajib pajak dan sekaligus untuk mendapatkan nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Nomor pokok wajib pajak atau NPWP adalah nomor identitas yang diberikan kepada wajib pajak atau WP sebagai sarana administrasi dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Persyaratan subjektif adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek pajak dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 dan perubahannya. Sedangkan persyaratan objektif adalah persyaratan bagi subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan atau diwajibkan untuk melakukan pemotongan atau pemungutan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 dan perubahannya. Di mana sajakah kita dapat mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP? Pertama, para calon wajib pajak dapat datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak atau KPP ataupun KP2KP sesuai dengan KTP. Kedua, pendaftaran dapat dilakukan secara online pada laman e-registration.pajak.go.id. Pendaftaran ini lebih praktis karena dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja tanpa harus datang ke Kantor Pelayanan Pajak. Ketiga, pendaftaran dapat dilakukan di Mobile Tax Unit atau pojok pajak. Berikutnya, bagaimana cara menghitung pajak terutang? Pajak terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam suatu masa pajak, dalam tahun pajak, atau bagian tahun pajak, sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Pajak terutang dapat kita hitung dengan mengalihkan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak atau DPP. Berikut adalah beberapa contoh jenis pajak beserta tarif pajak dan dasar pengenaan pajak atau DPP. Untuk mengetahui berapa besaran pajak yang masih harus dibayarkan atau disetorkan atau kurang bayar, dapat kita hitung dengan mengurangkan pajak terutang dengan kredit pajak. Kredit pajak merupakan jumlah pembayaran pajak yang telah dibayar atau diperhitungkan oleh wajib pajak di awal periode. Dalam hal masih terdapat kurang bayar dari perhitungan, pada dasarnya terdapat beberapa mekanisme pembayaran, yaitu 1. Membayar sendiri. 2. Melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain. 3. Membayar PPN kepada pihak penjual atau pemberi jasa atau pihak yang ditunjuk pemerintah. Berikut adalah tata cara melakukan pembayaran pajak. Pertama, buat kode billing. Pembuatan kode billing dapat dilakukan melalui beberapa cara, yaitu 1. Melalui laman pajak.go.id. 2. Datang langsung ke kantor pelayanan pajak dan minta bantuan kepada petugas. 3. Melalui SMS, namun saat ini masih tersedia pada provider tertentu. 4. Melalui penyedia jasa aplikasi. 5. Melalui teller bank. Kedua, melakukan pembayaran pajak terutang. Pembayaran dapat dilakukan melalui bank, kantor pos, mesin ATM, SMS banking, internet banking, maupun mesin edisi.
Setelah wajib pajak melakukan pembayaran pajak, maka tahap berikutnya adalah menyampaikan atau melaporkan surat pemberitahuan atau SPT. Surat pemberitahuan atau SPT merupakan sarana dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Secara umum, terdapat dua jenis SPT, yaitu SPT tahunan dan SPT massa. Wajib pajak dapat menyampaikan SPT fisik dalam bentuk manual atau ISPT maupun dapat menyampaikannya secara online. SPT fisik dapat disampaikan secara langsung dengan datang ke KPP terdaftar atau dikirimkan melalui pos atau kurir. Selain itu, SPT juga dapat disampaikan secara online melalui laman djponline.pajak.go.id dengan terlebih dahulu melakukan permintaan EFIN kepada KPP. EFIN atau Electronic Filing Identification Number merupakan nomor identitas yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pajak kepada wajib pajak untuk melakukan transaksi online. Sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Pajak kuat, Indonesia maju.